Kula Gus Nun sewu ame sewu asma kula Muhammad Sa'roni. Gus Muklason wau matur katanya kita harus melatih hati kita agar ingat Allah terus. Yang saya maksud ini yang bukan makom tajrid. Nah, kita kan bisanya hanya kadang bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, bahkan kata Gus 1 tahun sekali. Yang saya pertanyakan, apa bisa kita melaksanakan dzikir siri dan sirul asror ini tapi belum dibaiat Gus? Ini nanti bisa dan apa enggak tersat? Niku mawon Gus, saing kula matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara tentang baiat terlepas dari aturan thariqah. Karena saya berbicara aturan di dalam hakikat. Mohon maaf, bukan berarti saya harus tinggalkan aturan thariqah. Enggak. Nanti jawabannya ada 2. Tentang baiat di dalam aturan thariqah wajib. Wajib. Dan mempunyai arti talqin. Jenengan kali kula dijanji untuk tidak bla 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 bla. Wis. Ini baiat ing mungguh jalur thariqah pada umumnya. Saya tak mencoba jikalau ini diterima baiat miturut pandangan hakikat itu apa. Bapak Ibu, kalau boleh saya terjemahkan adalah menyambungkan talinya ruh terhadap Allah lewat dzikir. Dzikir yang kumaksud di sini adalah wasilah khusus antara hati atau ruh terhadap wujud Allah yang kami sebut urip. Yang urip ini tidak kemana-mana dan di mana-mana. Tadi saya katakan, fi kulli mukawwanat minal kauni khafiyun ay hayyun. Kalau Allah dawuh ning Quran tentang kewujudannya berkata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini Allah luwih dekat, lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Man huwa? Yang mana? Ini gak timbul pertanyaan toh. Kalau boleh saya kata, yuk urip. Dulu nggak berani Pak. Paling tidak golek ono gali kangkung. Ngoten. Sekarang dibuka lebar demi gampangi memahami. Ini kudu disambung ke roh iki, taline roh iki datang Allah. Taline roh datang Allah ini disebutkan di dalam surah Al-Maidah. Kalau nggak salah ayat 27. Kalau nggak salah ngeten. Unine. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Kalau tidak 27 atau 29 kalau supih. Raihlah tali itu dalam rangka ilaihi, mendekat dan bertemu Allah. Bertemu Allah. Mana yang disebut tali iki? Wasilah ini.
Yang sementara kita tali ruh datang Allah itu putus. Tondo kalau putus, hati ini gak bisa Pak merasakan kehadiran Allah. Urip iku sing agawe pada diri kita. Iki tanda kalau hati kita tali ini putus. Nah, beat itu miturut hakikat menyambungkan tali yang terputus pada Allah supaya sambung. Tondo kalau ini beat, jenengan sudah didunungno. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Digenahno duduk-duduke kalimat tauhid la ilaha yang disebut nafi, illallah isbat. Nafi adalah tazkiyatun nafsi. Kalau jenengan sudah paham, terus hati pingin laku, secara hakikat jenengan sudah dibeat Allah. Kalau saya mengikuti aturan thariqah, jenengan tak beat. Supaya ketika ashadu iki boten mandek ati iki dila ilaha, ati iki ya apa sekirane sampai pada illallah urip iku. Ini cara umpama thariqah tak lakoni. Berarti sampai tak beat secara hakikat ngedepno ati utawa roh dateng ilallah urip ning awak sampean, urip ning awak kula. Berarti sing beat sinten? Allah ta? Klason iki sapa? Kalau enggak ada urip dalam diri klason, klakson ngene wis ya. Ya ora iso. Dunungno la ilaha illallah iki. Sami jenengan tadi secara simbolis aturan thariqah jenengan iki tak beat lewat syahadat hakikati iki ning ati sampean harus mandang urip. Supaya ashadu penghadapan persaksian ati sampean betul-betul tidak kepada la ilaha wujude klason, tapi illallah wujude urip. Ini secara simbolis thariqah boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau tidak, tanda-tanda jenengan sudah dibeat, disambungkan Allah ketika tak terangke koyok ngeten iki, terus ati sampean ada keinginan dan paham untuk melakukan, berarti Anda panjenengan sudah secara langsung dibeat dening Gusti. Yes, tergantung jenengan pilih sing pundi. Kalau milih yang ke depan saya harus menghormati, melakukan aturan dalam thariqah, genyun sewu. Sejak 1 Rejab kemarin atau masuk 1 Januari 2025 saya sudah tutup. Karena alasan saya sibuk untuk menulis kitab. Nanti setelah itu boleh. Tapi karena apabila ini urgen, kepingin terus, gampang. Saya kasih aja link beat, langsung sampai ikut beat di link ning kuno. Swara iku sapa? Sami jenengan kali kula sampean gak oleh, gak boleh
Jatuhi ati sampean iman sing beat saya, enggak boleh. Lah gak cocok dengan la ilaha illallah. Kan di situ nafikanlah isinya la ilaha di dalam dada. Artinya la ilaha kan secara Indonesia kan tidak ada Tuhan. Sebetulnya Pak, di dalam hati kita itu tidak ada selain Allah. Iman selain Allah enggak ada, asalnya garwa enggak ada. Apapun enggak ada, yang ada cuman Allah. Berhubung ketika kita akil balik, sampai entah berapa umur tahun kita ini, bukpa iman selain Allah. Makanya dikatakan nafi, tazkiyatun nafsi, bersihkan. Artinya hati jenengan jangan menghadap dan jangan percaya yang beat jenengan makhluk. Jangan. Terus siapa? Ya hidup dalam diri makhluk. Sinten iku? Ya Allah itulah. Lah Allah itu gak nanggone makhluk klason tok. Ya ning HP jenengan muncul suara, kalau gak ada wujudnya Allah ya gak mungkin muncul suara. Ati sampean harus illallah. Itulah maksudnya. Sesungguhnya ku hadapkan wajahku ke wajah Allah illallah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah kecuali Allah. Ati sampean kudu klik nyambung kelawan rasa menyang urip ning gunung. Pun gini iki namanya beat miturut hakikate. Sampai buka ning Quran 30 juz Pak. Kalau ada ayat satu pun yang menjelaskan bahwasanya makhluk iku sifate isok nulung atau bisa mendatangkan mudorot atau mencegah mudorot, tak tukune. Kalau ada. Sebab selama ini kulo padosi yang ada cuman malakum dzarraw wala naf'an. Sesungguhnya makhluk itu apapun sampai tingkat Rasulullah. Mohon maaf loh nggih. Kalau namanya makhluk nggak bisa mendatangkan mudarat, petunjuk hidayah, nggak bisa. Makhluk loh, tidak bisa mencegah mudarat atau mendatangkan manfaat, nggak ada. Ternyata yang hanya bisa mendatangkan manfaat, mencegah mudarat hanyalah Allah. Contoh Al-Qasas kalau nggak salah 44. Katakan Muhammad, lillahi kul lillahi syafa'atu jami'an. Ini terkait masalah syafaat loh nggih. Kalau nggak salah Al-Qasas 44. Kalau nggak Al-Qasas Az-Zumar. Iku Allah dawuh ngeten. Coba dibuka Al-Qasas dulu. Kalau Al-Qasas bukan berarti Az-Zumar. Iku dawuh ngeten. Kul, berkatalah Muhammad kau terhadap umatmu. Pundi Gusti ingkang kula katakan. Lillahi syafa'atu jami'an. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafa'atu utawi pertolongan. Jami'an kelawan semuanya. Semua pertolongan itu datangnya dari Allah. Lah, ketika kita belajar di syariat, kita dikenalkan Rasulullah itu bisa memberikan syafaat. Nggih mboten? Akhirnya jatuh iman sampean iku makhluk Rasulullah Muhammad itu yang bisa memberikan syafaat, dan syafaat itu milik Kanjeng Nabi. Nyun sewu, gak tabrakan sampai ayat ini ta. Semestinya begini Pak, Allah mengizinkan terhadap beliau Muhammad ibnu Abdillah untuk memberikan syafaat terhadap umat. Lah, ketika Rasulullah memberikan syafaat terhadap umat, bukan berarti syafaat itu hak mutlak milik Rasul. Contoh air ini Pak, air ini
kita ngelak, kita dahaga. Kemudian kita minum. Berhubung pelajaran saya itu tidak mengenal tauhid, hanya ilmu syariah, mesti aku yakin hilangnya dahaga ini sebab dari berarti air ini yang bisa memberi syafaat. Dengan logika berkata, kalau saya tidak minum air, nggak mungkin dahaga akan Tapi tidak kita sadari, fi kulli mukawwanat, di dalam setiap makhluk itu ada Allah. Allah memberikan syafaat, meletakkan syafaatnya terhadap air, sehingga air seakan-akan bisa memberikan manfaat. Padahal asli ini songko Gusti, itu yang gak kita sadari. Akhirnya iman kita, makhluk itu bisa aweh manfaat. Oke lah nek miturut syariat rapopo. Karena memang kelas nggih ngoten kuwi. Tapi coba nanti kalau kita pindah alam dari alam fana ke alam kekal, baru dituduhno Gusti Allah kalau kita itu selama ini salah imannya. Kembali kepada pertanyaan, apa kita boleh alias tidak sesatkah kalau kita tidak dibeat terlebih dulu untuk melakukan kholwat? Lah ngeten nggih. Sampai terasa atau tidak terasa. Kefahaman sampai datang maksud la ilaha illallah itu secara enggak langsung sudah dibeat oleh Allah. Makanya fa'lam ngertenono sira, pahamilah, hayatilah annahu ing sak temene kalimat tauhid rupane la ilaha illallah. Sebelum kau mengucap pahamono sik maksudnya. Kebanyakan enggak ngono. Kebanyakan kita moco tapi orang ngerti karepe. Padha karo waktu kita sholat doa iftitah itu, Pak. Kan di situ dikatakan ini wajah tu wajia, kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah. Ya cukup kita baca saja. Tapi ngertine pengertiane iku tidak pernah kita lakukan. Padahal kalau boleh saya katakan sebelum kita takbiratul ihram pun sampai kudu wukuf kolbi dulu. Artinya menengosi hati, rasakno kehadiran Allah dalam diri kita yang disebut hidup tadi. Dukno ning kunu. Rasane melampah akhirnya memberikan kesimpulan. Ngadeg sampean krana didekno urip. Rukuk sampean krana dirukukne urip. Maca rukune salat karena diwacakno urip. Akhiri innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil